Di sebuah arena balap liar, tepatnya pada malam minggu di mana para anak muda tongkrongan kerap kali menghabiskan waktu, terlihat seorang pria bernama Rick yang lagi menyiapkan Mazda RX-7-nya dihampiri oleh saudaranya yang menggunakan Nissan 370Z. Saudara Rick yang bernama Tommy alias Tom ini berkata kalau mobil Nissan yang dia bawa bukanlah hasil curian, melainkan hadiah atas pencapaiannya menjadi seorang asisten manajer di salah satu perusahaan. Sontak perkataan Tom itu membuat Rick kagum karena kecepatan mobil yang dibawa Tom bisa mencapai kecepatan 193 mil per jam. Dan inilah 200 miles per hour. Nah, ini judul Brad. Jadi buat kalian yang tanya judul apa, jangan di-skip ya biar tahu. Hey, Mom. Thought I heard you. Hey, sweetie. Gak lama kemudian ibu mereka yang bernama Debbie keluar dari rumah dan sangat bahagia melihat Tom punya mobil dari hasil jerih payahnya sendiri. Sebelum Debbie pergi, Tom dan Rick yang gak mau ibunya terus-terusan bekerja siang malam menjadi penari, penari gituan, berjanji akan terus berusaha agar sang ibu berhenti bekerja. Setelah ibu mereka pergi untuk mengetes mobil barunya, Tom mengajak Rick untuk melakukan balapan. Setibanya mereka di lokasi, Rick disambut kekasihnya yang bernama Claudia. Dan gak lama dari itu, mekanik balap mereka yang bernama Kelly mengecek terlebih dulu mobil Rick sebelum balapan. Terlihat dengan jelas para penonton udah mulai memadati pinggiran lintasan hanya demi menyaksikan Rick balapan. Kali ini Rick harus bertanding dengan pengemudi mobil Mazda RX-8 berwarna merah. Dan setelah aba-aba diberikan, balapan itu pun dimulai. Di awal jalannya balapan, Rick bisa berada di posisi pertama mengalahkan lawannya itu. Tapi sesaat kemudian, lawan Rick yang cukup hebat bisa menyusul Rick. Balapan itu pun berlangsung sangat menegangkan hingga pada akhirnya Rick bisa memenangkan balapan tersebut. Saat Rick, Claudia, Tom, dan Kelly merayakan kemenangan Rick, tiba-tiba mereka dihampiri oleh musuh bebuyutan Tom yang bernama Casey. Diketahui Casey merupakan seorang pengedar narkoboy, dan Tom yang gak menyukai Rick selalu meminta Rick untuk pergi dari wilayahnya. Look at here. Everybody's got a price. Merasa diremehkan, Casey yang penasaran dengan Tom pun mengajaknya balapan di mana Casey akan memberikan Tom uang senilai $80.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah jika Tom bisa mengalahkannya. Mendengar nilai uang yang sangat besar, Tom sontak meladeni tantangan Casey. Rick yang gak mau kakaknya celaka, apalagi kalau Tom kalah dia bisa kehilangan mobil, menyuruh kakaknya itu agar gak meladeni Casey. Tapi di sini demi bisa membahagiakan Rick dan sang ibu, Tom tetap mau melakukan balapan. Casey yang menggunakan mobil Nissan GT-R R35 berwarna hitam tampak pede di garis start berdampingan dengan Tom. Sebelum balapan, kelompok Rick yang tahu kalau Casey selalu bertindak curang meminta Tom agar berhati-hati, dan setelah semuanya siap, balapan itu pun dimulai. Tampaknya Tom yang memimpin di awal balapan mulai ketar-ketir saat mobil Casey dengan mudah dapat menyalipnya. Berbagai cara Tom melakukan agar dia bisa berada di posisi pertama. Tapi benar aja, Casey yang licik menyenggol buntut mobil Tom dan kemudian...
Atas kejadian itu sangat disayangkan, saudara Rick satu-satunya yaitu Tom harus tewas dengan mengenaskan. Di tengah kesedihannya itu, dengan Watados alias wajah tanpa dosa, si Tangkura Casey dan rekannya datang ke kediaman Rick. I know what's wrong. Get out, man! Get the fuck out of here! Melihat pembunuh kakaknya ada di sana, Rick yang emosi pun sontak menghajar Casey dan menyuruhnya untuk pergi. Casey menjelaskan kalau dalam balapan semalam dia gak mendapat apapun karena mobil yang dikendarai Tom disita oleh kepolisian. Look, man, that's some real sanctimonious bullshit you feeding me right now. Dari percakapan mereka, Debbie yang tahu kalau mendiang Tom dan Rick sebelumnya melakukan balapan liar tentu sangat marah. Di hadapan para orang yang melayat, Debbie yang terlanjur emosi langsung mengusir Casey. Terribly sorry about that. You need to leave now. I'm here for my call. Sebelum Casey pergi, Rick yang ingin membalaskan dendam kematian Tom malah menantang Casey untuk melakukan balapan. Dan tentu aja hal itu pun sontak membuat Casey semakin bersemangat. Claudia yang gak mau Rick bernasib sama seperti Tom menghampiri Rick yang lagi merenungi nasib untuk mengakhiri hubungan mereka. Tanpa peduli Claudia, Rick yang udah terlanjur ingin balas dendam malah pergi menghampiri kelompoknya. Dengan bantuan Kelly bersama dua rekannya yang ahli dalam bidang setting menyeting mobil balap, Rick tampak senang karena mereka semua mendukung Rick untuk melakukan balapan demi balas dendam atas kematian Tom. Spoilers. Suspensions. Sesaat kemudian karena mobil yang dikendarai Rick harus dirombak total, dua orang rekan Rick yang kita sebut Anang dan Aluh aja lah ya sesuai request dari Brad Kuh yang satu ini pergi ke tempat penampungan mobil-mobil rongsok untuk mencari ban, velg, spare part, dan apa aja yang bisa menunjang kecepatan mobil Rick. Saat kelompok Kelly lagi melakukan tugas mereka, Rick mendatangi tempat kerja Claudia dan Debbie yang berada di pusat kota. Melihat Rick ada di sana, Claudia membawa Rick ke sebuah ruangan untuk memperingati Rick agar gak balapan dengan Casey. I know it. Don't give up. Don't race him. Dikarenakan Claudia tetap kekeh ingin putus dengannya, Rick pun kemudian menghampiri kelompok Kelly yang lagi mencari cara agar mobil yang mereka rakit bisa lebih cepat dari mobilnya Casey. Singkat cerita, setelah berhasil merakit mesin mobil yang akan dikendarai Rick, Kelly yang ingin tahu seberapa cepat mobil yang dia buat ikut duduk di samping Rick untuk melakukan test drive. Secara mengejutkan, mobil yang baru aja selesai mereka rakit punya kecepatan dan torsi yang wow banget lah Brad, setutu-tutu pokoknya. Tapi secara gak diduga karena Rick yang mengendarai mobil sangat kencang, pihak kepolisian setempat yang melihat hal itu pun sontak memburu mereka. Tapi dengan skill mengemudi yang GG parah, akhirnya Rick bisa lolos dari kejaran para polisi. Baru aja Rick dan Kelly beristirahat sejenak, entah bagaimana caranya seorang polisi di sana yang bernama Flynn dengan mudah dapat menemukan mereka. Karena Rick merupakan rekan sekaligus informannya dalam dunia balap liar, Flynn pun memperingati Rick untuk gak lagi menggaspol mobilnya sangat kencang di siang hari. Atas tindakan ugal-ugalan barusan, kelompok Kelly bisa tahu kalau kecepatan mobil yang Rick kendarai mencapai 169 mil per jam. Informasi itu pun sontak membuat Anang dan Aluh sangat senang. We still gotta beat Casey's car. He's not fast enough. Meskipun kecepatan mobil mereka udah sangat kencang, tapi Rick yang sadar kalau Kelly pasti bisa memaksimalkan laju mobilnya, menyarankan agar mereka menambahkan nos pada mobil itu.
Beberapa waktu kemudian, Rick yang masih ingin memperbaiki hubungannya dengan Claudia kembali mengunjungi tempat kerjanya. Dan di sana, Debbie yang baru selesai melayani pelanggan bertemu dengan Rick. Pada kesempatan itulah, Debbie yang gak mau Rick celaka sama seperti Tom menyuruh Rick untuk gak lagi balapan. Rick yang tetap kekeh ingin meladeni Casey pergi ke sebuah wilayah kekuasaan para gangster yang terkenal dengan modifan mesin mereka yang gege. Dan di sana Rick disambut baik oleh pemimpin gangster itu yang bernama Domingo Juarez. Heard it was a bad crash. How did you walk away? Di hadapan Juarez, Rick yang tahu kalau Juarez punya sistem GNAR untuk masalah RX-7-nya mengatakan kalau Rick akan membelinya karena sistem GNAR yang dia punya rusak. Setelah memberi beberapa pertanyaan pada Rick, Juarez yang tahu kalau Rick merupakan kelompok dari Kelly dan akan balapan dengan Casey. Tanpa diduga, Juarez yang punya dendam terhadap Casey karena pernah mengakibatkan dirinya celaka, mengizinkan Rick untuk mengambil sistem GNAR yang dia punya asalkan Rick harus bisa menang mengalahkan Casey. Beberapa jam kemudian, setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Rick, Kelly bersama kelompoknya mulai kembali merakit, men-setting ulang sistem mobil Rick. Berkat kehebatan yang Kelly miliki, mereka bisa dengan cepat menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat Rick lagi test drive, tanpa diduga mobil yang dia kendarai tiba-tiba mati, membuat Rick harus mendorong mobil itu. Hingga gak lama kemudian, Flynn yang terus memantau pergerakan Rick pun menghampirinya. Melihat kalau mobil yang dipakai Rick rusak, Flynn yang tadinya akan memberi pelajaran pada Rick memilih untuk mendorong mobil Rick secara paksa hingga sampai ke depan garasi kelompok Kelly. Di waktu yang sama, Claudia yang baru pulang bekerja dihampiri oleh Casey yang sejak tadi mengikuti dan ingin memblekoknya. Untungnya di sini Claudia yang gak menyukai Casey menghajar Casey dan langsung kabur. Casey langsung mengejar Claudia menggunakan GTR yang dia miliki, menggaspol mobilnya berniat untuk menghentikan Claudia. Claudia yang gak sudi kalau harus dinodai si tangkura Casey, tentu aja mencari cara agar menghindar dari pria itu. Hingga di suatu momen Claudia yang terjatuh karena dihadang oleh anak buah Casey kembali bangkit dan berlari sekuat tenaga. Meskipun Claudia telah bersembunyi di balik box kontainer yang ada di sana, tapi Claudia dapat diketahui oleh Casey. Beruntung Claudia yang pandai bela diri dapat menghajar Casey berkali-kali saat dirinya ketahuan. Dikarenakan Casey terus mengikuti, Claudia mencoba menghubungi Rick tapi gak ada jawaban. Setelah sekian lama berusaha menghindar, akhirnya Claudia yang bersembunyi di rumahnya gak sengaja tertolong oleh Flynn yang akan pergi dan bertemu dengan Casey. Mengetahui kalau Casey terus mengejar Claudia, Debbie yang prihatin dengan wanita itu menyuruh bosnya yaitu Roy untuk gak mengizinkan kelompok Casey memasuki klub mereka. Tapi Roy malah menolak permintaan Debbie dan malah memecat wanita itu. Beberapa jam kemudian, Rick yang baru selesai memperbaiki mobilnya mendapati kalau Claudia telah menghubunginya beberapa kali dan gak meninggalkan pesan. Merasa khawatir dengan wanita yang dicintainya itu, Rick kemudian pergi ke tempat kerja Claudia. Dan benar aja, di sana Rick melihat kalau Claudia akan pergi keluar karena Casey yang baru datang tetap kekeh mengajaknya untuk gitu-gituan. Melihat kondisi Claudia yang gak baik, Rick pun mengajaknya mencari angin segar.
Dalam perjalanan saat Claudia menceritakan apa yang Casey lakukan, tiba-tiba mereka berdua dibuat kaget oleh Casey yang mengejar dari belakang. Rick pun mencoba untuk menggeber mobilnya, menjauhi mobil Casey hingga di persimpangan jalan saat lampu merah. Casey yang berada tepat di belakang mobil mereka mendorong paksa mobil yang ditumpangi Claudia dan Rick hingga menyebabkan mereka celaka. Meskipun belum pulih sepenuhnya, Rick yang gak punya mobil lain mengajak Kelly bersama kelompoknya untuk mengambil kembali mobil Tom yang disita dan berada di tempat penyitaan. Merasa itu semua gak akan mudah, mereka pun mencoba membuat sebuah rencana. We're gonna take what's mine. Dengan berpura-pura sebagai pengurus jasa asuransi, Anang mendatangi penanggung jawab tempat itu yang bernama Sean. Saat Anang mencoba membuat Sean sibuk mencari alat fax yang dia miliki, Rick dan Kelly diam-diam masuk ke tempat itu mencuri mobil Tom yang telah sebelumnya mereka tandai. Setelah Rick dan Kelly berhasil mengangkut mobil Tom dan perlahan keluar dari tempat itu atas bantuan dari Aluh, Anang segera pergi meninggalkan Sean yang baru sadar kalau dia telah ditipu. Singkat cerita, setibanya di garasi, Kelly memberi semangat pada Rick agar gak terlalu memikirkan masalah yang terus-menerus menimpa Rick. Untungnya Rick paham maksud perkataan Kelly agar dia bisa tenang dan memenangkan pertandingan. Rick pun menerima semua usulan dan omongan Kelly. Di sisi lain, rekan Rick yang bernama Jack dihampiri oleh Flynn yang langsung memberinya segepok uang dolar. Hal itu Flynn lakukan agar dia mendapat informasi di mana Rick dan Casey akan melakukan balapan. Dumbass. 4 jam kemudian, saat Kelly, Aluh, dan Anang sibuk memperbaiki merakit mesin mobil Tom dari awal lagi, Rick yang lagi beristirahat terus terbayang dengan kejadian tragis yang menimpa Tom beberapa hari lalu. What are you doing? Setelah terbangun, Rick mendapati bahwa Kelly malah melambatkan laju mobilnya yang seharusnya mencapai 200 mil per jam, malah menjadi kurang dari 200 mil per jam. Ternyata itu semua dilakukan Kelly agar Rick gak celaka saat balapan dengan Casey, karena dia yakin Casey gak akan melajukan mobilnya mencapai 200 mil per jam. But it's not from Jake's usual address. Keesokan harinya, terlihat Flynn bersama kelompoknya udah berada di lokasi yang ditunjukkan Jack sebelumnya. Ternyata itu semua merupakan sebuah trik alias tipuan dari Jack yang gak ingin acara balapannya terganggu. Menyadari ada hal yang gak beres, Flynn pun segera pergi mencari kelompok Rick. Ternyata di tempat lain, Rick, Casey, dan para penonton termasuk Jack udah berada di lokasi tempat diadakannya balapan yang jaraknya cukup jauh dengan kelompok Flynn. Acara itu pun tampak lebih meriah karena Jack menyewa beberapa stunt rider menggunakan uang pemberian Flynn. Di sana Rick berterima kasih pada Jack yang mau menumbalkan dirinya dan memberikan lokasi palsu pada Flynn agar balapan kali ini berjalan lancar. Sesaat kemudian setelah para peserta mulai berada di garis start, balapan itu pun dimulai. Balapan itu berlangsung sangat seru. Terlihat Casey berhasil menyusul Rick dan Rick dapat kembali menyusul Casey dengan mudah. Gak lama dari itu, mengetahui kalau Flynn bersama kelompoknya mengejar mereka berdua, Casey dan Rick menggaspol mobil mereka lebih kencang agar terhindar dari para polisi. Hingga secara mengejutkan Casey yang terlalu kencang kehilangan kendali dan menabrak tiang jalan. Melihat hal itu, tentu Rick yang punya rasa kemanusiaan pun turun dari mobil mencoba untuk menolong Casey. Padahal mah biarin aja. Flynn, call an ambulance.
Gak lama kemudian, Flynn yang sedari tadi membuntuti mereka datang dan berniat untuk menembak Casey. Hal itu Flynn lakukan karena dia udah muak dengan tingkah kelompok Casey yang semakin seenaknya aja menjual narkoboy di wilayahnya. Gak mau Casey celaka, Rick pun mencoba untuk mencegah Flynn. You can. Flynn yang kejam malah menyuruh Rick untuk menembak Casey karena kalau tidak dialah yang akan menembaknya. Beruntung sebelum itu terjadi, Kelly bersama teman-temannya datang merekam kejadian tersebut membuat Flynn segera pergi. Quickly! Casey. Beberapa waktu kemudian atas tindakannya itu Rick dihampiri oleh kelompok Juarez yang sangat bangga dengan perbuatan Rick. Di sana Juarez yang percaya dengan kehebatan Kelly dalam merakit mesin menawarkan sebuah pekerjaan untuk Kelly yang nantinya akan bekerja sama dengan para pembalap profesional. I'll think about it. Demi mengangkat namanya agar dikenal banyak orang, secara mengejutkan Juarez ingin membeli cerita atau momen tersebut pada Rick. Berapapun uangnya akan Juarez berikan hanya untuk menggantikan namanya dalam cerita Rick sebagai saingan dari Casey. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan, tentu aja Rick pun menyetujui permintaan Juarez. Hey, don't think I forgot. 1 minggu kemudian, setelah kondisi Claudia pulih, wanita itu menghampiri Rick untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua pengorbanan dan usaha dari Rick. Di sanalah Claudia yang juga masih mencintai dan menyayangi Rick mengajaknya untuk kembali berpacaran. Aduh, dan akhirnya film ini pun tamat. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.